Malam itu langit begitu cerah. Bintang-bintang bertaburan di angkasa, seakan memberikan restu kepada siapapun yang hendak menapaki jalan sunyi menuju puncak. Raka, seorang pendaki pemula berusia 24 tahun, memutuskan untuk mendaki Gunung Andong seorang diri. Ia tak asing dengan jalur pendakian di Jawa Tengah, namun malam itu terasa berbeda. Bukan karena cuaca atau jalur yang menanjak, melainkan karena keputusan mendaki sendiri, hal yang biasanya ia hindari. Teman-temannya sibuk, dan Raka terlalu penasaran dengan kisah-kisah spiritual yang kerap disebut-sebut tentang Gunung Andong. Dia mulai dari base camp Sawit sekitar pukul 6:30 malam. Jalur masih terlihat jelas, diterangi lampu senter di kepalanya dan pantulan cahaya bulan di balik awan tipis. Sesekali ia mendengar suara dedaunan yang tersapu angin. Namun setelah melewati pos 2, suasana mulai terasa aneh. Suara alam perlahan lenyap. Tak ada lagi serangga, tak ada angin, dan langkah kakinya sendiri terdengar terlalu keras di telinga. Raka sempat berhenti dan menoleh ke belakang. Jalur yang baru saja dilalui tampak sunyi dan gelap, meskipun seharusnya masih ada pendaki lain di bawahnya. Namun anehnya, ia merasa seolah sedang berada di dunia lain. Ia menenangkan diri, menyeka keringat di kening, dan kembali melangkah. Tapi belum jauh ia berjalan, ia mendengar langkah lain di belakangnya, cepat, namun teratur. Saat ia berhenti, langkah itu pun ikut berhenti. Begitu pula saat ia berbalik, tak ada satupun wujud yang terlihat. "Jangan parno, Rat, lo cuma kecapean," gumamnya. Namun saat ia melewati sebuah pohon besar yang condong ke jalur, udara berubah drastis. Dingin menggigit. Aroma dupa yang samar menyelinap di udara, padahal jelas-jelas ia tidak membawa apapun yang wangi. Detik berikutnya, ia mendengar bisikan. Pelan dan hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Suara perempuan, lirih, seolah berkata, "Balik, jangan teruskan." Raka mematung, memutar kepalanya perlahan, memastikan ia tidak sedang dimata-matai. Tapi jalur tetap sunyi. Meski begitu, perasaannya tidak bisa bohong. Ia merasa diperhatikan. Ia mempercepat langkah, berharap segera sampai ke tempat terbuka. Dan benar, beberapa meter ke depan, ia menemukan area datar cukup luas yang biasanya dijadikan tempat istirahat oleh para pendaki. Ia duduk, minum, dan mencoba mengatur napas. Tapi ketika ia menoleh ke arah sisi hutan, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Sosok perempuan berpakaian serba putih berdiri diam di antara pepohonan. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan tubuhnya kaku tanpa gerak. Jaraknya sekitar 10 meter, cukup dekat untuk membuat Raka gemetar. Ia berkedip, mengusap mata, dan melihat ke arah itu lagi, tapi sosok tersebut masih ada di sana, tak bergeming sedikit pun. Raka berdiri, mencoba berpikir jernih. Itu cuma bayangan, tapi rasa takutnya tumbuh. Ia memutuskan melanjutkan pendakian, berharap bisa segera tiba di puncak dan bermalam di sana. Namun langkahnya terasa aneh. Jalur yang ia lewati seperti berubah arah. Tak ada lagi petunjuk jalur atau jejak pendaki lain. Semuanya tampak asing, padahal ia merasa sudah hafal jalur Gunung Andong dari riset dan pengalaman sebelumnya. Ia mulai panik. Ketika hendak berbalik arah, ia melihat sebuah batu nisan kecil berdiri di tengah jalur, diapit semak dan rumput liar. Batu itu tampak tua, berlumut, dan di depannya tergeletak kemenyan yang masih mengepulkan asap. Raka merasakan tubuhnya gemetar hebat. Tidak mungkin ada pemakaman di jalur pendakian. Terlebih lagi, aroma dupa makin kuat, dan hawa dingin kini disertai perasaan ditekan, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Ia menoleh ke sekeliling, dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Kemanapun ia berjalan, ia selalu kembali ke tempat batu nisan itu berada. Raka terduduk lemas di depan batu nisan itu. Cahaya senternya mulai meredup, baterainya seolah terkuras lebih cepat dari seharusnya. Asap dari kemenyan terus mengepul tanpa henti, padahal tak ada api atau bara di sekitarnya. Udara di sekelilingnya seperti membeku, membuat napasnya berat dan pikirannya kabur.
Dia mencoba menenangkan diri, menutup mata, berharap semua ini hanya ilusi akibat kelelahan atau sugesti ketakutan. Namun, ketika membuka mata, pemandangan yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Kini ia berada di sebuah tempat yang berbeda. Hutan yang tadinya lebat menghilang, digantikan dengan tanah lapang luas yang dipenuhi kabut putih pekat. Di kejauhan, samar-samar terlihat sosok wanita berpakaian putih berjalan perlahan mendekatinya. Wajahnya belum terlihat jelas, tapi langkahnya terdengar menyeret, seolah kaki-kakinya menapak tanah dengan beban yang berat. Raka ingin berlari, tapi tubuhnya tak merespons. Seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sosok itu kini hanya berjarak beberapa meter. Perlahan ia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah penuh luka, dengan mata hitam kosong mengalirkan darah. Bibirnya bergerak, namun suara yang keluar justru terdengar dari arah belakang kepala Raka. Kau sudah terlalu jauh, kau melihat apa yang tak boleh kau lihat. Seketika, pemandangan kembali berganti. Kini ia berada di jalur pendakian lagi, namun malam telah berubah menjadi sangat larut. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya kabut tebal dan keheningan. Batu nisan tadi masih di tempatnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda, nama pada batu itu kini bisa terbaca. Tertulis, Saraswati, diikuti oleh angka tahun yang sudah tak jelas karena tergores kasar, hanya menyisakan 2 angka, 19. Seketika, muncul bayangan lain di sekelilingnya. Puluhan sosok-sosok samar yang berdiri diam, mengelilingi Raka tanpa suara. Wajah mereka pucat, tanpa ekspresi, mata kosong menatapnya. Ia mencoba berteriak, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, salah satu sosok itu maju. Seorang pria tua dengan wajah sayu dan tatapan dalam. Ia berbisik pelan di telinga Raka. Pergilah, sebelum ia membawamu, tangannya menunjuk ke belakang. Raka menoleh, dan untuk pertama kalinya ia melihat sosok Saraswati berdiri tepat di belakangnya, menatapnya dengan tatapan yang bukan lagi marah, tapi memilukan, seolah memohon sesuatu. Kau yang pertama melihatku sejak aku hilang, ucapnya lirih. Kau harus jadi penggantiku. Raka menjerit dalam hati, lalu berlari sekuat tenaga meninggalkan kerumunan bayangan itu. Ia tak peduli arah, tak peduli jalur, hanya mengikuti naluri untuk menjauh dari tempat itu. Kabut mulai menipis, udara menghangat sedikit demi sedikit, dan suara alam kembali terdengar. Ia menabrak semak, melompati akar pohon, dan akhirnya jatuh tersungkur di tanah berumput. Kesadarannya perlahan memudar. Ketika ia membuka mata, sinar matahari pagi menyinari wajahnya. Ia dikelilingi oleh beberapa pendaki dan warga setempat yang heran melihatnya tergeletak di tepi jalur dekat base camp. Seorang bapak-bapak berkata, "Mas, jenengan ditemukan tadi subuh, pingsan. Katanya mendaki semalam sendirian, tapi ndak ada yang lihat jenengan lewat atas." Raka tak bisa menjawab. Ia hanya diam dan menunduk, tubuhnya masih lemas. Ketika mereka membawanya ke pos jaga, ia melihat ke arah hutan di kejauhan. Dan di antara kerimbunan pohon, samar-samar, sosok wanita berbaju putih berdiri diam, menatapnya dengan mata sendu. Hanya terlihat olehnya, seolah memberi isyarat bahwa pertemuan mereka belum selesai. Setelah kejadian itu, Raka memutuskan berhenti dari dunia pendakian. Ia menjual seluruh peralatan gunungnya dan menghilang dari komunitas pendaki. Tapi kisah tentangnya menjadi buah bibir di kalangan pendaki lokal. Banyak yang mengatakan jalur yang ia lewati malam itu bukan jalur resmi, melainkan jalan lama yang telah lama ditutup karena kejadian tragis. Seorang pendaki perempuan yang hilang dan tak pernah ditemukan, diduga jatuh dan terkubur di lereng tanpa pernah bisa dievakuasi. Namanya Saraswati. Dan setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga kadang mencium aroma kemenyan di jalur yang tak lagi dipakai itu. Ada yang mengaku melihat cahaya samar. Ada pula yang mendengar suara langkah atau bisikan, seolah memanggil seseorang. Mereka percaya, Saraswati masih menunggu. Dan Raka adalah satu-satunya yang pernah dipanggil, lalu dikembalikan. Untuk alasan yang hanya mereka berdua tahu.